Pemirsa, Polri akan terus meningkatkan langkah preventif dan juga pengamanan terpadu selama pelaksanaan Operasi Lilin 2025 demi terciptanya situasi Kamtipmas yang kondusif. Lantas sejauh mana langkah itu akan dilakukan? Untuk membahasnya pada sore ini kita sudah bergabung dari luar studio dengan Irjen Pol Mulia Sudungan Ritonga selaku Kepala Kops Sabara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kakor Sabara Bahar Kampori. Selamat sore, Pak Ritong, apa kabar Anda? Selamat sore Pak Hermanov, selamat sore para pemirsa. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah on duty begitu ya Pak ya, di tengah kesibukan Anda. Ya, Pak Ritonga, sejauh mana kesiapan kepolisian untuk pengamanan tahun baru Pak? ya, Hmm, terima kasih Pak Hermanov. Jadi pada hakikatnya kami Kepolisian Negara Republik Indonesia siap untuk melaksanakan pengamanan tahun baru secara terpadu, mhm. terpusat, dan berlapis melalui pelaksanaan kegiatan Operasi Lilin 2025 Oke. yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Mhm. Demikian. Baik, tentu ada objek-objek vital yang menjadi peningkatan pengamanan. Di mana saja tuh Pak, objek vital yang diperkuat personil untuk diamankan? Iya, Hmm. pada hakikatnya dalam pelaksanaan operasi tahun baru ini yang kita sebut dengan Operasi Lilin tahun 2025, Hmm. kita melaksanakan pengamanan di tempat-tempat yang pertama itu tempat-tempat ibadah, apakah itu gereja atau tempat-tempat lokasi lain yang dilaksanakan kegiatan ibadah di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita juga melaksanakan pengamanan di tempat-tempat di mana dilaksanakan perayaan Tahun Mhm. Baru seperti di pusat-pusat kota, di alun-alun, di tempat-tempat keramaian di pantai, dan kawasan wisata lainnya. Kita Oke. juga melaksanakan kegiatan pengamanan di pusat-pusat transportasi, Mhm. misalnya ada di bandara, di terminal, dan di pelabuhan. Oke. Demikian juga dengan jalur Hmm. arus mudik dan arus balik di semua jalur jalan tol maupun jalan arteri dan pusat perbelanjaan serta area publik di mana tempat-tempat massa berkumpul lainnya itu kami pusatkan untuk melaksanakan pengamanan malam tahun baru. Biasanya pergerakan masyarakat ini tuju kemana Pak, yang paling banyak potensinya berada di sana Pak, sehingga menjadi perhatian kepolisian? Ya, Hmm. kalau secara kegiatan tahun menahun memang Hmm. paling banyak biasanya di tempat-tempat keramaian, Oke. di mana di Hmm. malam tahun baru itu akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Tapi Pak Ritonga, kita kan kalau mendengar instruksi Pak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ada himbauan tidak menggunakan kembang api, perayaan kembang api di Jakarta, mengingat ada kondisi cuaca di Jakarta dan juga situasi di Sumatera, bencana Sumatera. Apakah ada himbauan khusus kepada Jakarta, Pak, untuk kepolisian dari Pemprov? Terima kasih, Dek. Hmm. Seperti himbauan dari Pemprov DKI dan kemungkinan ada dari daerah-daerah lainnya, Mhm. demikian juga himbauan dari Pak Kapolri Mhm. untuk pesta-pesta yang secara besar-besaran, misalnya melaksanakan pertunjukan kembang api dan lain-lainnya, kami sarankan untuk tidak dilaksanakan. Karena Oke. apa? Yang Hmm. pertama, di tempat-tempat yang lain di wilayah Sumatera, misalnya Aceh, Hmm. lanjut Sumatera Utara dan Padang, masih ada rekan-rekan kita yang kedukaan. Semoga kedukaan Oke. mereka kalau Hmm. kita ganti kegiatan-kegiatan itu dengan acara doa bersama Hmm. dapat menjadi lebih baik. Demikian saran dari kami. Baik, ada tidak penertiban Pak untuk pembelian petasan bagi masyarakat yang ingin mungkin menggelar secara sederhana di rumah mereka nih Pak? Apakah dilarang untuk Iya, menggunakan petasan di momen tahun baru? pada hakikatnya Hmm. memang kami meminta untuk tidak melaksanakan acara-acara petasan, apakah Oke. itu pribadi Hmm. maupun secara berkelompok. Ya Baik. memang kalau penindakan kami akan berupaya kalau memang itu dapat kami melaksanakan penindakan, kami laksanakan penindakan. Tapi kalau bisa persuasif, itu jauh lebih bagus. Karena kita juga melaksanakan patroli-patroli dialogis kepada seluruh masyarakat yang ada, khususnya di ibu kota maupun pusat-pusat keramaian di semua kota dan provinsi dan kabupaten kota. Demikian. Iya, untuk patroli keliling ini yang menjadi atensi kepolisian selain tadi razia untuk petasan, apakah ada balap liar yang mungkin menjadi atensi kepolisian, Pak? Potensi itu mungkin akan terbuka luas, termasuk tawuran nih Pak antar kelompok pemuda. Betul Pak, jadi Hmm. dari jajaran lalu lintas, itu Kamsel Tipser Lantas, mereka akan melaksanakan secara terus-menerus Ya. patroli di Hmm. jalan raya maupun di
jalan-jalan yang kemungkinan dipakai untuk tawuran bagi masyarakat di malam tahun baru. Jadi pasti kami akan melaksanakan kegiatan untuk pengamanan itu. Biasanya di mana Pak yang terjadi Pak? Kalau tahun lalu berkaca di tahun 2025 akhir itu di mana saja ya potensi terjadi tawuran, kemudian kerusuhan dan lain sebagainya, potensi keramaian yang menimbulkan kriminalitas. Iya, di kota-kota besar misalnya di Jakarta, di Makassar itu pengalaman tahun-tahun lalu, demikian juga dengan Surabaya, Mhm. ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya mereka tidak berniat langsung untuk tawuran, Oke. tetapi mungkin karena bertemu antara kelompok dengan kelompok, Hmm. saling mengejek itu sehingga menimbulkan efek yang kemudian timbul mereka saling tawuran. Itu kami harapkan dari seluruh anggota kami, apakah dari jajaran Sabara maupun dari lalu lintas, pada malam tahun baru mereka berpatroli sehingga secara presisi di mana-mana tempat yang diduga oleh kami akan terjadinya tawuran bisa kita hindari bersama-sama. Oke, sebentuk bentuk pelayanan kepada masyarakat jika nanti ada potensi kriminalitas, apakah nanti masyarakat dimudahkan Pak untuk mengadu ke kepolisian? Mungkin ada hotline yang disediakan ke kepolisian ataupun kemana akan mengadu Pak jika terjadi potensi kriminalitas yang akan terjadi pada momen tahun baru? Ya, Hmm. pemirsa sekalian, jadi Hmm. kami dari kepolisian sudah menyiapkan hotline 110. Oke. Silakan Hmm. mengadu ke tempat atau ke nomor telepon tersebut, pasti kami akan jawab secepatnya. Baik, ada tidak himbauan khusus juga Pak bagi mereka yang meninggalkan rumah? Tentu ini kan harus ditingkatkan keamanannya begitu ya Pak ya. Apa yang menjadi tips Betul. Anda bagi mereka yang meninggalkan rumah untuk bepergian keluar kota untuk cukup waktu yang lama, Pak Nah, Aritonga? saran saya Mhm. kalau meninggalkan rumah, nanti sebaiknya lapor kepada Pak RT setempat. Nanti dari Pak RT Oke. juga akan berkoordinasi dengan rekan-rekan kami yang Hmm. ada di seputaran lingkungan tersebut, misalnya Babin Kamtipmas. Hmm. Kita akan secara berjenjang sampai ke Mhm. tingkat polsek, akan selalu melaksanakan patroli rutin di lokasi-lokasi yang kami duga di mana rumah-rumah itu ditinggalkan, sehingga aman. Oke. Bagi rumah-rumah yang meninggalkan, saya ulangi dari rekan-rekan yang meninggalkan rumah, tolong Mhm. cek situasi rumahnya. Baik. Apakah listrik-listriknya sudah dipadamkan, Mhm. apakah pintu-pintu dan jendela-jendelanya sudah ditutup dengan baik, sehingga masyarakat yang bernilai negatif kepada rumah-rumah tersebut menjadi tidak negatif karena dia lihat memang rumah-rumah itu sudah dalam kondisi yang siap ditinggalkan, demikian. Pak, pesan Anda untuk masyarakat pemirsa di rumah untuk tahun 2026 nanti seperti apa Pak dari kepolisian? Nah, kalau Terakhir. pesan saya Hmm. secara pribadi, pertama, jika Hmm. ingin meninggalkan rumah, mari sama-sama berdoa Oke. supaya selamat sampai tujuan dimanapun mereka akan bertujuan. Oke. Yang kedua, Hmm. hindari seperti tadi penggunaan petasan, minuman keras, Hmm. dan aktivitas-aktivitas yang berisiko mengundang terjadinya perkelahian. Yang ketiga, kalau berkendara, patuhi semua aturan lalu lintas. Laksanakan apa yang menjadi arahan dari petugas-petugas di lapangan. Baik. Yang selanjutnya, jika Mhm. membawa barang-barang, terutama di kendaraan roda 2, tolong dicek barang-barang tersebut jangan sampai mengganggu mereka dalam berkendara. Baik. Yang selanjutnya, Mhm. jangan terlalu percaya Hmm. apabila ada berita-berita yang kemungkinan bernilai hoaks. Tolong dicek kebenarannya supaya kita tidak terprovokasi. Kalau ada apa-apa, tadi saya juga pesankan, silakan hubungi hotline 110. Pasti kami bisa menjawab apa keperluan dari rekan-rekan semua. Iya, 110 akan siap 24 jam gitu ya Pak untuk menerima Betul. aduan dari masyarakat. Terima kasih Pak Irjen Pol Mulia Sudungan Ritonga Kakor Sabara Bahar Kampori bersama Newsroom. Selamat sore Pak, sehat selalu Anda. Terima kasih Bapak, sehat selalu.